Jumpa kembali di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul SP2HP garis miring 828 garis miring A titik 1 titik 1 garis miring huruf Romawi 9 garis miring res titik 1 titik 24 garis miring 2023 garis miring reskrim terlapor Deskol Bank Mandiri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan berbagi wacana, berbagi edukasi, sekaligus sebagai penyambung pesan dari Ibu Soeharti bahwa kemarin tanggal 6 September 2023 Ibu Soeharti sudah dikirimi oleh Polresta Surakarta sebuah surat, dan nanti surat yang akan saya bacakan ini berikut amplop-amplopnya akan saya upload di akun Instagram osi_catatan kehidupan. Tidak lain tidak bukan, tujuan saya untuk membantu Ibu Soeharti memberikan berbagi. Ibu Soeharti ingin berbagi sebuah wacana edukasi bahwa walaupun barangkali para pemirsa atau penonton kanal YouTube Omah Solusi Indonesia sedang mengalami sebuah kesukaran, sedang mengalami kondisi finansial yang kurang menguntungkan, dan salah satu akibat dari kondisi finansial yang kurang menguntungkan tadi, mau tidak mau, suka tidak suka, secara otomatis Anda akan menyusun skala prioritas antara pendapatan Anda dibandingkan dengan pengeluaran Anda. Dan salah satunya yang mungkin Anda tinggalkan untuk sementara waktu, harapan saya adalah pembayaran hutang kartu kredit atau KTA. Jadi pemirsa penonton yang sedang menunggak hutang kartu kredit atau KTA, secara realita memang kita ini entah itu dianggap niatnya tidak baik, ingin mengemplang, itu sah-sah saja. Dan kita sebagai debitur yang saat ini sedang macet, ketika kita sedang menunggak hutang kartu kredit, itu artinya ada beberapa konsekuensi yang sudah pasti kita akan terima. Yang paling fatal adalah yang pertama, nama kita masuk di SLIK SLIK. Kemudian yang kedua adalah
sebenarnya ini kalau menggunakan aturan yang baku dan baik dan benar, di reminder oleh kolektor dari bank penerbit kartu kredit atau KTA, itu adalah sah-sah saja dan itu adalah hak dari bank. Karena bank mempunyai 2 orang kolektor. Yang pertama, kolektor yang ditugasi untuk melakukan penagihan dengan cara menelpon, dan biasa kita sebut mereka dengan istilahnya desk call. Dan yang kedua, kolektor yang ditugasi untuk menagih mendatangi debitur. Bisa jadi datang ke rumah, bisa jadi datang ke tempat bekerja, bisa jadi datang ke tempat alamat di mana Anda mencantumkan ketika Anda apply kartu kredit. Tapi tidak artinya ketika kita sedang menunggak hutang kartu kredit ini, bagian kolektor bank penerbit kartu yang saya katakan mayoritas, jadi bukan bisa lagi disebutkan kata oknum, karena dia memang mereka ditrain, khusus ditrain untuk melakukan penagihan dengan cara yang kesantunannya, rasa pre-kemanusiaannya dihilangkan, diserokan, dan pastilah melanggar apa yang telah diatur tata cara penagihan seperti yang telah tercantum di Surat Edaran Bank Indonesia nomor 14 garis miring 17 DASB. Dan disinilah peristiwa ini, video yang saat ini saya buat, yang saya kasih judul yang sudah saya sebut tadi, mulai muncul. Tidak sedikit korban dari keganasan kolektor. Mereka melakukan tata cara penagihan yang boleh dikatakan cenderung biadab, dan ini mengakibatkan ada yang membuat debiturnya lebih salah langkah, melakukan sebuah tindakan yang salah kaprah, dikarenakan ditekan, di-pressure. Misalkan beberapa klien saya ada yang akibat ditekan, di-pressure, diancam di tempat bekerjanya melakukan pemalsuan data keuangan. Ada juga kebetulan bertugas sebagai kepala gudang logistik, jadi melakukan penggelapan barang. Ada juga bagi yang wira swasta malah kejeblos ke bank plecet. Ada juga karena teror kolektor yang sudah melampaui batas, menggunakan siasat divide et impera, dan kebetulan debiturnya adalah sudah berkeluarga, menjadi carut marut. Ada yang anak berantem dengan orang tua, entah itu orang tua kandung, entah itu orang tua mertua. Ada orang tua yang berantem dengan anak, entah itu anak kandung, entah itu anak menantu, karena model sistem penagihannya keluar dari tata cara penagihan. Dan kali ini, saya katakan kali ini,
seorang deskol mandiri mengaku bernama Devina melakukan pengancaman jika tidak dibayar, cucu dari seorang debitur ini akan diculik, dan jika tidak disegera tebus. Kenapa saya katakan tebus? Tebus itu artinya membayar. Yang akan dikembalikan hanyalah kaosnya saja. Dan ketika peristiwa itu berlangsung, tepatnya tanggal 13 Juli 2023, dan dilaporkan kepolisian di 18 Juli 2023. Mohon maaf kalau tadi saya salah kata. Peristiwanya 13 Juli dan dilaporkannya 18 Juli. Dan itu proses kepolisian ini sedang bergulir. Saya memberikan sebuah pesan, memberikan sebuah himbauan kepada seluruh pemirsa penonton kanal YouTube Omah Solusi Indonesia yang mungkin saat ini sedang menunggak hutang kartu kredit. Jika Anda ditagih oleh kolektor dari bank penerbit kartu kredit dan memang itu sudah bukan lagi sebuah tindak penagihan, tapi lebih dicondongkan ke sebuah ranah tindak pidana, jangan segan-segan untuk melaporkan ke polisi. Tapi dengan satu syarat, bukti otentiknya lengkap. Anda harus membuat kronologis perkaranya, dan sepandai-pandainya tupai meloncat, sepandai-pandainya menyimpan bangkai, selicik-liciknya bagian collection department menggunakan agensi ataupun internal dengan menggunakan nomor-nomor yang tidak dapat dihubungi, nomor-nomor yang setelah dipakai berkali-kali dibuang, dihanguskan. Anda, hai kolektor, khususnya deskol sampah elektronik, itu akan tetap tersimpan di provider. Dan sehebat-hebatnya apapun Anda pasti meninggalkan jejak, meninggalkan pesan untuk membayar kartu kredit atau membayar KTA, kredit tanpa anggunan, dari bank mana, harus menghubungi siapa. Anda pasti meninggalkan itu. Jadi tinggal niat dari debitur yang saat ini diunyo-unyo bahasa Jawanya, untuk mau telaten, untuk mau memberikan contoh agar supaya tidak ada korban yang seperti yang sudah saya contohkan, debitur macet, ketakutan, stres, melawan arus, salah langkah. Jadi akan saya bacakan SP2HP format A1.1 dari Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ini, kasus ini sudah dijanjikan oleh Bu Suharti, dan saya akan menuntaskan kasus ini setuntas-tuntasnya. Entah nanti P21, entah nanti restorasi justice. Tapi yang pasti kami sudah menyimpan banyak bukti, salinan voice record
dan mempersiapkan saksi-saksi yang bisa diperiksa oleh kepolisian. Dan Bank Mandiri tidak akan pernah bisa menghindari ini. Semoga video ini bermanfaat, karena ini merupakan closing statement setelah saya membacakan surat yang saya baca. Anda bisa melihat ulang, membaca sendiri, barangkali ejaan atau pemutusan penggalan kalimat per kalimat saya salah. Anda bisa lebih enak jika membaca sendiri di akun Instagram @osi_catatan_kehidupan. Baik, semoga setelah Anda melihat video ini, Anda bisa mengambil hikmah, wacana, edukasi, sekaligus tidak membuat Anda gentar, sekaligus Anda ikut berpartisipasi, speak up, agar supaya tata cara penagihan yang harusnya adalah reminder, yang harusnya adalah secara baik dan benar, tidak terulang lagi. Surat ini dikirim tanggal 6 September 2023 kemarin. Hari ini adalah 7 September 2023. Dikirim dititipkan ke RT. Amplopnya warnanya coklat. Di kiri atas ada kop surat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Jawa Tengah, Resor Kota Surakarta, Jalan Selamat Riyadi 376 Surakarta 57142. Nomor -2 SP2HP /80828. Saya ulang, nomornya 828 A1.1 angka Romawi 9 2023 Reskrim. Klarifikasi biasa, lampiran tidak ada. Hal pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan. Kepada yang terhormat Ibu Suharti D_A dengan alamat Debekan RT 7 RW 6 Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta di tempat. Itu adalah bunyi amplop, dan ini yang saya bacakan adalah bunyi suratnya. Sama di kiri atas pojok, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Jawa Tengah, Resor Kota Surakarta, Jalan Selamat Riyadi 376 Surakarta 57142. Nomor
SP2HP garis miring 828 garis miring A1.1 garis miring angka Romawi 9 garis miring res titik 1.24 garis miring 23 garis miring reskrim. Dan di pojok kanan atas ada satu kotak, adalah formatnya A1.1 dan di pojok kanan atas Surakarta 5 September 2023. Pertama atau nomor 1, rujukan A. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. B. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyelidikan tindak pidana. C. Surat tanda bukti pengaduan nomor STBP garis miring 515 garis miring angka Romawi 7 garis miring 2023 garis miring reskrim tanggal 18 Juli 2023 tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana pengancaman melalui WhatsApp dengan nomor telepon 085174276282 dan 088174905592 yang diduga dari Bank Mandiri perihal tunggakan hutang kartu kredit yang terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 11.01 WIB di Debekan RT 7 RW 6 Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Nomor 2. Bersama ini kami memberitahukan bahwa pengaduan saudara telah kami lakukan penyelidikan antara lain sebagai berikut. A. Melaksanakan klarifikasi terhadap pengadu Saudari Suharti pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023
B. Mengirimkan surat permintaan data pribadi, print out, data nomor telepon seluler 0821 331 754 27 dan 0851 7427 6282 ke PT Telkom Surakarta, akan tetapi belum mendapatkan balasan. C. Mengirimkan surat permintaan data pribadi printout, data nomor telepon seluler 0814905592 ke PT XL Asiata Surakarta, akan tetapi belum mendapatkan balasan. D. Melaksanakan koordinasi ke Bank Mandiri area Solo pada tanggal 31 Agustus 2023. Itu yang sudah dilakukan. Nomor 3, rencana tindak lanjut dalam perkara tersebut akan mengirimkan surat kepada Bank Mandiri area Solo tentang permintaan data, keterangan, dan permintaan menghadirkan pegawai Bank Mandiri yang membidangi kartu kredit. Jadi yang nomor 2 itu yang sudah dilakukan, dan yang nomor ketiga itu yang akan dilakukan dalam waktu dekat untuk memanggil karyawan Mandiri yang membidangi tentang kartu kredit. Nomor 4, demikian surat ini. Demikian untuk menjadi maklum dan terima kasih atas kerjasamanya. Di atasnya nomor 4 ini ada surat Kapolresta Surakarta nomor SP2HP 828 /A1.1 angka 9 res 1.24 Reskrim tanggal 5 September 2023 atas nama Kepala Kepolisian Resors Kota Surakarta, Kepala Satuan Reserse Kriminal Agus Sunandar SIK MIK, Komisaris Polisi NRP 83031 tembusan yang pertama ke Kapolresta Surakarta, yang kedua ke Kasiwas Polresta Surakarta, yang ketiga ke Kasipropam Polresta Surakarta. Itulah bunyi surat yang telah dikirim oleh pihak kepolisian kepada Ibu Suharti
Dan seperti yang sudah saya katakan, bahwa pola pikir kita sebagai rakyat jelata dengan pola pikir sistem kerja yang memang sudah profesional di kepolisian itu beda. Di sini sudah sangat jelas bahwa nomor-nomor 2 nomor dari Telkomsel dan 1 nomor dari PT XL ini pasti akan dilacak. Dan ini dilacaknya itu tidak hanya karena diracaknya tidak hanya sebatas registernya atas nama siapa, tapi telepon ini dipakai nelponi siapa saja, percakapannya tentang apa. Dan dari situ, hei para kolektor, kalau Anda mau lebih licik lagi, 1 nomor telepon dipakai hanya 1 debitur supaya Anda tidak kena batunya. Karena sistem kerja polisi itu sudah sangat profesional, ditlatih dengan super dahsyat. Kalau 1 nomor Anda untuk menelpon beberapa debitur, Anda sudah pasti jati dirinya tahu. Walaupun nama Anda mau pakai nama Tukimen, Tukijo, Sarinem, Yuni, Sarinah, Painem, Anda tidak bisa meninggalkan jejak. Anda pasti menyebutkan, saya dari bank ini. Anda telah mempunyai tunggakan hutang di bank ini. Dan satu lagi yang saya pesankan pada penonton pemirsa kanal YouTube Omah Solusi Indonesia yang mungkin kebetulan ada debitur yang saat ini sedang menunggak, pancing mereka. Kamu menagih nomor kartu kredit yang berapa? Kamu menagih kartu kredit KTA yang total tagihannya berapa? Dan ketika mereka pasti harus melakukan tugas tanggung jawab kerja, pasti menyebutkan kalau memang mereka kolektor yang asli. Seperti kasus yang saat ini ditangani oleh Polresta Surakarta. Sangat jelas kartu kreditnya, nomor kartu kreditnya sangat jelas nominalnya, dan ditambahi embel-embel pengancaman. Dan mereka sangat jelas pasti meninggalkan hubungi nomor ini bagian kiri kanan. Namanya ada, nomornya ada. Kalau enggak kan enggak mungkin bisa ada titik temu. Dan inilah yang menjadi juklak bahan untuk memburu deskol yang bernama Devina yang telah melakukan pengancaman. Itu artinya Anda melakukan sebuah tindak pidana. Dan sebelum saya tutup video ini, saya menghimbau, berharap bahwa ke depan Anda solid bersatu padu di keluarga besar Omah Solusi Indonesia, agar supaya kita bisa rapatkan barisan untuk mereformasi tata cara penagihan yang keluar dari batas kesantunan, tidak berperi kemanusiaan, bahkan cenderung biadab. Semoga video ini bermanfaat. Semoga Anda senantiasa diberkati dalam kondisi sehat, penuh sukacita dan penuh dengan berkat. Dan ingat, jangan pernah menyerah, tetap semangat, dan badai pasti berlalu.